Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ada motor. Siapa di sini yang nggak tahu tentang menara yang satu ini, yaitu Menara Saidah. Menara Saidah ini udah cukup lama kosong dan banyak banget cerita-cerita mistis, dan ini adalah kisah selengkapnya. Menara Saidah adalah nama sebuah gedung terbengkalai yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta. Menjadikan banyak cerita mistis, Menara Saidah dulunya bernama Gedung Gresindo dan berfungsi sebagai pusat perkantoran. Kemudian gedung ini direnovasi dalam skala yang besar sehingga namanya diganti menjadi Menara Saidah. Gedungnya megah. Menara Saidah sendiri diresmikan pada tahun 2001 dan mulai dioperasikan sebagai gedung perkantoran, acara pernikahan, meeting, dan juga acara formal lainnya. Saidah sendiri diambil dari nama pemiliknya, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim. Ciri khas gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi yang diimpor langsung dari Italia. Desain interiornya juga menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit bagian lobi yang nuansanya itu bisa diganti. Dan gedung ini juga ditutup pada tahun 2007 karena diduga bangunan megah tersebut itu miring beberapa derajat dan dianggap membahayakan. Sayangnya gedung ini hanya dioperasikan selama kurang dari 6 tahun ya. Selama kurun waktu 6 tahun aja. Namun sayangnya di balik kemegahan gedung ini dipercaya memiliki beberapa kisah mistis yang beredar di masyarakat. Di antaranya soal lokasi Menara Saidah yang dulunya merupakan makam, namun dalam pembangunannya makam tersebut tidak dipindahkan terlebih dahulu. Jadi ditimpah sama gedung. Hal tersebut dipercaya menjadi penyebab banyaknya kejadian mistis yang terjadi di gedung tersebut. Sehingga tak heran banyak kejadian mistis yang dialami para pengunjungnya. Maaf ya kalau suara motornya berisik banget. Mengenai penampakan yang dialami pengunjung Menara Saidah, dan sering juga terjadi penampakan yang mengerikan bahkan saat gedung masih dioperasikan. Dan di sini ada kisah mistis yang dialami beberapa orang yang diyakini cukup bikin bulu kuduk merinding. Kisah mistis kuntilanak merah. Itu terjadi ketika Menara Saidah masih beroperasi sewaktu ketika sekitar jam 12 malam ada dua orang security yang berjaga dan salah satunya tiba-tiba harus pulang ke rumah karena ada keperluan. Jadi tinggal sendiri nih bapak security ini. Saat berjaga sendiri, seorang security tersebut tiba-tiba melihat sosok perempuan berpakaian serba merah. Dia datang dengan mengaku bahwa dirinya merupakan karyawan di gedung tersebut dan ingin mengambil dompetnya yang tertinggal. Meskipun merasa janggal dengan waktu kedatangan perempuan tersebut ya, sang security itu pun akhirnya menemani si perempuan ini ke lantai 14 sesuai dengan keinginannya. Pada saat security membuka pintu utama, seketika angin dari dalam berhembus dan membuat bulu kuduknya juga berdiri gitu, merinding. Hal ini membuat sang security terheran karena arah angin yang dirasakannya itu nggak wajar. Suasana mencekam tiba-tiba kembali muncul ketika terdapat lampu kecil yang menyala. Padahal di setiap malam, sang security selalu mematikan lampu dan pendingin ruangan. Security tentunya gengsi ya kalau dia kelihatan ketakutan gitu. Karena nggak ingin kelihatan ketakutan, sang security ini lalu membuka percakapan dengan si perempuan. Dikatakan bahwa suara sang wanita itu terdengar tenang namun misterius. Setelah mereka berdua memasuki lift dan mulai beranjak ke lantai 14, tiba-tiba secara misterius pintu lift terbuka di lantai 11 dibarengi dengan angin yang kembali berhembus. Hal ini membuat security bertanya-tanya, padahal udah dipastikan gak ada orang di gedung itu, namun kenapa ini pintu lift tiba-tiba terbuka di lantai yang salah? Untuk kembali mencairkan suasana, si security lalu memanggil wanita tersebut ketika pintu lift telah tertutup. Namun, anehnya, gak ada jawaban dan saat ditengok, gak ada. Perempuan itu gak ada. Padahal tadi jelas-jelas masuk bareng. Dan akhirnya lift terus naik nih, sesampainya di lantai 14.
Pintu lift itu mulai terbuka. Betapa kagetnya sang security melihat satu ruangan menyala bersamaan dengan suara orang mengetik. Merasa penasaran, si security tersebut mencoba untuk mendekati ruang bermodalkan pencahayaan dari ponselnya. Ketika dia semakin dekat di ruangan tersebut, tiba-tiba ada sebuah tangan menepuk pundaknya. Sontak sang security ini terkejut dan menjatuhkan ponselnya sehingga membuatnya berada di tengah-tengah kegelapan. Sembari mencari ponselnya yang jatuh, cahaya dan suara ketikan di ruangan tersebut pun menghilang. Mengetahui hal tersebut, security langsung lari, nggak pikir panjang, menggunakan tangga darurat. Namun sebelum mencapai lantai dasar, si security mencoba untuk berhenti demi memulihkan kembali kondisinya yang udah ketakutan dan nafasnya juga udah nggak beraturan. Sang security lalu dikejutkan dengan suara langkah kaki dari atas mengikutinya menuju ke bawah. Dia lalu lari secepat mungkin dan gak berhenti sampai di situ juga nih hal mistisnya. Hal mistis pun mulai kembali terjadi ketika pegangan besi di tangga melunak dan menjadi sangat dingin. Setelah diperhatikan lagi, rupanya yang dia pegang bukanlah pegangan tangan, melainkan tangan mayat. Aku merinding sih. Tak kuasa menahan ketakutan, security tersebut akhirnya pun pingsan dan terjatuh seketika. Mending pingsan aja, Pak. Untung aja bisa pingsan, Pak. Mending pingsan aja, udah pingsan. Dalam waktu yang bersamaan, rekan security-nya itu kembali ke gedung dan membawanya ke rumah sakit. Itu kisah yang pertama. Dan ini kisah selanjutnya. Ini datang juga dari internet juga nih. Jadi konon saat gedung ini masih beroperasi, suatu hari seorang karyawan yang harus kembali ke ruangan di mana ia bekerja karena ada barang yang tertinggal. Suasana gedung itu waktu itu sudah sepi ya, karena gelap, karena memang sudah waktunya pulang kerja. Karyawan itu memutuskan untuk menggunakan lift agar cepat sampai. Tapi anehnya pintu lift itu nggak mau menutup gitu. Tiba-tiba lampu menjadi redup dan ia akhirnya memutuskan turun melalui tangga. Dan hal yang menakutkannya adalah ketika karyawan tersebut tiba di setiap lantai, liftnya juga ikut turun di lantai yang sama dengan kondisi pintu yang terbuka. Bayang nggak kalian? Setiap dia melewati tangga, liftnya kebuka. Beda lantai lagi, liftnya kebuka. Beda lantai lagi, liftnya kebuka lagi. Kayak dia itu kayak ngikutin, merinding aku. Selanjutnya itu datang dari lantai 3 juga. Diceritakan bahwa sebuah keranda mayat sering muncul lalu tiba-tiba menghilang. Aduh, merinding aku. Beberapa anak muda yang ingin merasakan pengalaman mistis pun datang ke Menara Saidah dan membuktikannya sendiri. Mereka pergi ke Menara Saidah pada malam hari, dan ketika lift sampai di lantai ketiga dan pintunya itu terbuka, mereka menemukan keranda mayat dan bayangan wanita misterius yang kemudian hilang dengan sendirinya. Itu udah jackpot. Menara Saidah pada malam hari memang memberikan nuansa yang angker dan juga seram. Gedung yang udah lama ini tidak berpenghuni, kadang-kadang masih terlihat menyala di beberapa lantainya pada malam hari. Padahal itu tidak dialiri listrik. Penjaga keamanan memastikan bahwa tidak ada lampu yang menyala, tetapi pengendara dan orang-orang yang lewat melihat beberapa lampu gedung menyala secara bergantian dengan sendirinya. Kejadian menyeramkan juga pernah datang dari seorang ojek online yang mendapatkan orderan dari lobi Menara Saidah pada pukul 11 malam. Pengemudi ojek online tersebut menerima pesanan penumpang dari gedung ini, padahal tidak ada orang yang tinggal maupun mengunjungi gedung Menara Saidah ini. Dan bukan hanya itu, ada juga seorang pencari kerja yang mendapat panggilan wawancara di Menara Saidah. Namun ia tidak hadir karena posisinya berada di Tulungagung, Jawa Timur. Dan sangat aneh karena gedung yang sudah belasan tahun ini kosong.
tiba-tiba nih mengadakan wawancara kerja dan juga mengirimkan undangan panggilan kerja ke Menara Saidah. Ini gimana ya? Pokoknya gitu deh. Ada juga nih kejadian terakhir yang sempat diabadikan oleh netizen dan juga banyak saksi mata yang melihat adalah menyalanya lampu di bagian tengah gedung saat sore menjelang maghrib, padahal diketahui gedung angker itu sudah puluhan tahun sejak 2007 tidak pernah lagi dialiri listrik. Pada 2007, gedung ini resmi ditutup karena pondasi gedung yang miring beberapa derajat dan dianggap dapat membahayakan penghuninya. Konstruksi gedung dianggap bermasalah sejak awal, namun dari pihak pemilik maupun suku dinas pengawasan dan penertiban bangunan atau P2B tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan. Itu dia tadi adalah kisah dari Menara Saidah yang cukup terkenal di Jakarta. Bagaimana? Apakah ada yang nggak tahu tentang menara ini? Oke, terima kasih udah nonton. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.